Kisah bermula di sebuah klub. Dikejutkan dengan kedatangan seseorang misterius yang tiba-tiba datang masuk dan menodongkan senjata. Entah apa tujuannya, ia masuk ke dalam dan menghajar semua orang-orang itu dengan mudahnya. Siapakah orang misterius itu? Dan tiba-tiba saat ia keluar dari tempat itu, ia dikejutkan dengan kedatangan sekelompok polisi dan menangkapnya. Dan ternyata orang itu bernama Terry Savage, seorang angkatan laut dari pasukan marinir berpangkat sersan, dan ia adalah seorang pasukan khusus yang memiliki banyak penghargaan. Wow, entah apa tujuannya ia menyerang kelompok tersebut. Kita akan mengetahuinya nanti. Savage ditanya apa alasan pahlawan seperti ia merampok geng narkoba itu. Dan ternyata alasan ia melakukan semua itu adalah karena ia telah dibuang negaranya, sehingga ia tidak mendapatkan tunjangan apapun dan terpaksa melakukan perampokan tersebut untuk bertahan hidup. Lalu komisaris itu menawarkan kerjasama kepada Savage untuk masuk ke dalam salah satu lapas tahanan di daerah lain yang dicurigai kepala sipirnya melakukan hal yang tidak wajar. Kita sebut saja korup. Dan Savage ditugaskan secara langsung untuk mengawasi lapas tersebut, mencari bukti pelanggaran di sana, dan melaporkannya kepada komisaris untuk menjadi bukti bersalahnya kepala sipir tersebut dan mengakhiri karirnya. Dan ternyata alasan lain Savage melakukan perampokan itu adalah karena anaknya sedang dalam keadaan sakit parah dan sedang butuh banyak sekali dana untuk menyembuhkan putrinya. Kemudian, Savage pun menyetujui kesepakatan dengan komisaris tersebut demi sang putri. Dan kisah baru dimulai di sini. Kita akan lihat seorang pasukan khusus yang berada dalam penjara yang diisi dengan napi-napi brutal dan sipir-sipir yang korup. Pasti akan seru sekali. Dan inilah The System. Dan sampailah ia di lapas tersebut dengan beberapa napi lainnya, dengan sambutan yang kurang baik. Mereka menyuntikkan cairan hijau kepada Savage. Entah apa gunanya itu. Lalu dibawalah ia ke tempat para napi itu dengan sorak-sorakan dengan perlakuan yang kasar. Terlihat Savage ini masih sangat sabar dan tenang. Lalu saat ia berjalan, tiba-tiba ada salah satu napi yang menyenggolnya. Nampaknya dari sikapnya itu, ia adalah sang ketua geng. Kita panggil saja Agus. Lalu menyuruh Savage untuk bersujud kepadanya. Respon sang petarung itu cukup hanya buang ludah, dan itu sudah pasti akan berdampak pada perseteruan antara Savage dan napi itu. Tiba di tempat olahraga, Savage pun ada yang menyapa. "Kau baru di sini kan?" Ia hanya diam saja, dan orang itu berkata, "Semoga kau bisa berkelahi." Dan datanglah sekelompok geng dan berkata, "Di sini kamu butuh sekutu." Dan ia menawarkan agar Savage bergabung dengan gengnya. Kita panggil saja dia Selamat. Savage dengan tegas menjawab, "Aku beraksi sendiri." Cuau. Nampaknya orang dalam lapas ini belum tahu siapa Savage sebenarnya, sehingga ia berani bersikap merendahkan dan arogan kepadanya. Kemudian Savage melihat pertarungan dari Selamat tersebut. Savage melihat nampaknya di sini yang kuatlah yang akan berkuasa. Saat Savage berada dalam selnya, Agus menghampiri dengan kelompok gengnya, lalu menyerang Savage. Savage yang seorang pasukan khusus pun dengan mudah menanganinya. Dengan sedikit bantuan orang yang tiba-tiba masuk ke kamarnya. Lalu para sipir pun menangkapnya dan membawa mereka ke tempat isolasi. Setelah itu, dibawalah Savage ke tempat kepala sipir tersebut. Terlihat ia sedang menyiksa Agus atas tindakan kekerasan tersebut dan menyuruhnya untuk minta maaf kepada Savage. Kita panggil saja kepala sipir ini. Ia bertanya, "Apakah kau memiliki keluarga?" Ia menjawab, "Aku memiliki seorang putri." Dan Sambo berkata, "Aku adalah kepala sipir di lapas ini. Jadi aku memiliki kuasa sepenuhnya atas semuanya. Dan aku menciptakan sebuah penjara bawah tanah, mungkin semacam pertarungan antar napi yang berada di bawah tanah." Sambo melihat potensi dalam diri Savage. Ia mengajaknya untuk bergabung agar ia bisa cepat kembali kepada putrinya. Dan Savage pun menyetujuinya.
Lalu ia pun bergabung dengan salah satu napi yang membantunya ketika bertarung dengan Agus. Kita panggil ia Joko. Ia menyambut dengan baik Savage. Ia pun menjelaskan bahwa Savage telah masuk ke dalam sistem dan tempat ini dirancang untuk menghancurkan orang berkulit hitam sepertinya. Ia berkata lagi agar ia harus bisa bertahan di sini agar kau bisa menaungi keluarganya. Dan ia berkata, aku bisa membantumu. Terlihat ia sangat bersikap baik kepada Savage. Keesokan paginya, Savage dan Joko dibawa ke tempat latihannya. Joko mengatakan alasan ia membantu Savage adalah karena Savage mengingatkannya pada pemuda yang dikenalnya dulu. Lalu ia berkata, tunjukkan padaku kemampuanmu. Pertarungan bawah tanah itu, tunjukkan sikap seperti ini. Pasrah pada kenyataan ini dan mulailah berlatih dengan keras. Keesokan harinya, Savage dan rekannya Joko dibawa ke tempat pertarungan bawah tanah atau The Dungeon. Dan Savage lah yang akan disiapkan untuk bertarung. Tiba di sana, Sambo dan para napi lainnya menyambut dengan sorak-sorak para petarung. Dan para napi di sini akan keluar dari selnya setiap seminggu sekali untuk menyaksikan pertarungan bawah tanah. Dan The Dungeon pun dimulai. Terlihat yang sedang bertarung ialah anak buahnya si Agus dan si Slamet. Dan Savage secara diam-diam merekam pertarungan itu untuk dikirim pada komisaris yang mengutusnya. Dan kini giliran Savage yang akan bertarung. Lawan yang akan ia hadapi adalah si vampir. Itu nama julukannya karena ia mengasah giginya seperti vampir dan akan menggigit kaki dan tanganmu, katanya. Di ronde pertama, Savage tergigit di bagian lengannya. Namun, di ronde selanjutnya, akhirnya Savage berhasil mengalahkannya dengan satu pukulan KO. Itu sangat mengejutkan para napi lain dan membuat Joko yang melatihnya begitu senang dan terkejut atas potensinya. Dan pertarungan minggu ini pun selesai. Kemudian, Slamet pun menanyakannya pada si Sambo, apa alasan Joko melatih Savage. Dan Sambo menjawab itu adalah keinginan Joko karena Savage mengingatkannya pada keluarganya dulu. Ia pun menagih kebebasan pada si Sambo. Kapan saya akan dibebaskan? Saya sudah sering memenangkan pertarungan di bawah tanah ini dan kau masih belum juga membebaskanku. Lalu Sambo pun menjawab, satu pertarungan lagi setelah kau mengalahkan jagoan di lapas sebelah. Dan ia pun menyetujuinya. Tiba di tempat latihan, Joko mengatakan bahwa Savage dan Slamet ini sangat mirip. Sama-sama dari tentara dan sama-sama pernah mau membantu Slamet. Tapi ia menolaknya dan lebih memilih jalan yang gelap. Perbedaan Savage dan Slamet ialah Savage lebih memilih jalan yang benar karena dia memiliki seorang putri. Sedangkan Slamet tidak. Dan Joko memberitahukan siapa lawan selanjutnya untuk Savage dan bagaimana cara menghadapinya. Dan tibalah pertarungan selanjutnya, lawan yang akan ia hadapi bernama Z. Lalu mulailah pertandingannya dan Savage meng-KO-kannya hanya dalam satu pukulan saja. Lalu Sambo berkata, habisi saja dia. Kalau tidak, nanti dia akan membunuhmu. Dan Savage pun pergi meninggalkan tempat itu bersama Joko. Ketika Savage akan makan bersama Joko, tiba-tiba semua napi memandanginya. Dan Joko berkata, kini kau menjadi ancaman bagi mereka. Kemudian, saat ia berada di dapur, tiba-tiba ada dua napi yang menyerangnya dan berusaha untuk membunuhnya. Pertarungan 2 lawan 1 pun terjadi di sini. Savage yang seorang pasukan khusus pun terlihat lebih unggul dari mereka berdua. Dan tiba-tiba ada seorang sipir wanita yang datang untuk melarainya. Lalu yang terjadi adalah sipir wanita itu terbunuh saat mencoba untuk melindungi Savage dari tusukan pisau dan berkata, aku hanya menjalankan tugas. Lalu ia wafat. Savage pun berteriak dan setelah kejadian itu
nampaknya itu adalah anak buah dari si Slamet dan ia dimarahi habis-habisan olehnya. Kemudian ada penjaga masuk dan menyuruhnya untuk menemui si Sambo di ruang bawah tanah. Dan kepala sipir mengatakan, "Kau tidak mematuhi aturanku." Lalu ia menyuruh penjaga untuk membunuh anak buah dari Slamet ini. Lalu Sambo menanyakan lagi, "Kenapa kau tidak patuh padaku?" Slamet menjawab, "Kejadian itu bukan keinginanku. Aku tidak menyuruhnya." Lalu Sambo pun membuat permintaan, "Kau akan bertarung dengan Savage." Slamet terlihat terdiam dan terlihat juga ia takut per Savage. Akhirnya ia menjawab, "Baik, aku akan melawan Savage." Tibalah Slamet menghampiri Savage dan mengatakan, "Bagaimana kalau kita beri apa yang mereka mau?" Savage hanya terdiam. Kemudian Savage berlatih dengan sangat keras dengan Joko, dengan beberapa bayang-bayang bersama anaknya sebagai penyemangatnya. Dan kini tibalah hari duel antara Savage dan Slamet. Para napi menyambutnya dengan sangat semangat karena mereka yakin pasti pertarungannya akan sangat seru sekali. Di babak pertama, nampaknya Savage kewalahan akan kelincahan Slamet dengan menerima beberapa pukulan, tapi itu tidak bisa menumbuhkan Savage. Dan babak kedua dimulai. Terlihat kini Savage lebih menguasai pertarungan dan ia berhasil membanting Slamet lalu memukulinya sampai KO. Setelah ia mengalahkan Slamet, sang jagoan utamanya, ia ditawarkan oleh Sambo untuk tetap di sini dan mengelola tempat ini dan mengatakan, "Kau adalah juara di sini. Lihat, semua orang di sini sangat menghargaimu." Lalu Sambo menjawab, "Aku tidak mau." Kemudian ia dibawa ke tempat lain dan diperlihatkan para napi lain sedang mengepek obat-obatan terlarang dan beberapa uang untuk hadiah atas kerja keras Savage. Savage berkata, "Ini adalah perbudakan," dan Sambo menjawab, "Di Amerika, ini disebut sebagai buruh gratis." Savage terdiam, seakan ia tidak terima orang berkulit hitam mendapat diskriminasi dan diperlakukan seperti budak. Setelahnya, ia dibawa ke ruangan Sambo, dan ia sangat terkejut karena komisaris yang menyuruhnya untuk memata-matai lapas ini itu adalah rekan kerja sama Sambo. Savage pun nampak pasrah dan menerima semua nasibnya, dan ia dipaksa agar menerima untuk mengelola tempat ini. Savage menyadari bahwa semua ini adalah permainan antara Sambo dan komisaris, dengan Savage sebagai wayangnya agar mereka mendapatkan cuan dengan semua kejadian ini. Nampaknya harapan ia bertemu sang putri pupus sudah dengan tarung pentolan baru. Lalu Sambo dan komisaris mengatur agar petarung terbaik dari lapas sebelah dibawa ke sini dan meminta pertandingan ulang. Setelah tiba di selnya, Joko menanyakannya, "Apa yang akan kau lakukan sekarang?" Savage menjawab, "Saatnya membakar para keparat ini, Bung." Terlihat kemenangan Savage saat pertarungan sebelumnya memberikan dampak positif terhadap pertemanan satu sama lain yang mulai respect terhadap Savage. Dan terlihat para petarung itu kompak dengan melakukan latihan bersama dengan Savage. Terlihat nampaknya mereka memiliki sebuah rencana yang besar untuk melawan para bajingan berseragam di tempat ini. Keesokan harinya, terlihat Savage menemui seorang wanita di dalam ruang tamu dan memberikan sebuah kartu chip kepadanya. Savage berkata, "Kau harus pergi sekarang." Dan tibalah hari pertarungan besar antara petarung terbaik Savage dan petarung terbaik dari lapas sebelah yang begitu percaya diri. Terlihat nampaknya ada sedikit urusan antar komisaris. Lawan Savage terlihat ia sedikit lebih besar dan tinggi dari Savage. Itu tidak fair. Sambo protes karena komisaris lawan mengancam untuk mengenakan denda jika pertandingan tidak dimulai. Maka ia tidak mempermasalahkannya dan melanjutkan pertarungannya. Itu tentu saja demi cuan, cuan, dan cuan. Dan pertarungan pun dimulai. Dengan cerdiknya,
Savage melemparkan bubuk daun obat-obatan yang telah ia siapkan di tempat itu. Dan itu membuat lawan tidak bisa melihat. Savage memukulinya habis-habisan. Lawan pun KO. Kemudian aba-aba dari Savage untuk semua napi pun dimulai. Kini saatnya mereka melawan sistem di lapas ini yang memperbudak mereka seolah seperti binatang. Semuanya pun bertarung melawan semua penjaga itu dengan sangat brutal. Dan tiba-tiba, tibalah pasukan polisi khusus dan menembaki para sipir korup tersebut. Komisaris dari pihak lawan pun berhasil kabur. Dan Sambo mencoba untuk kabur dan dikejar oleh Savage. Savage berhasil mengadang Sambo dan memukulnya hingga tersungkur. Savage ditembak oleh Sambo, tapi mengenai rompinya dan terjatuh. Ketika Sambo akan menembaknya lagi, Joko pun datang dan langsung menghajar Sambo dengan epik. Sambo pun tersungkur tak berdaya. Ketika Savage dan Joko sedang berbincang sedikit, terlihat Sambo berusaha meraih pistol dan akan menembak Joko. Akan tetapi, ia berhasil ditembak oleh pasukan polisi dan berhasil melumpuhkannya lalu menangkapnya. Setelah semuanya tenang, Savage berada di sebuah tempat dan ia ditemui oleh seorang perempuan yang ia berikan kartu chip tempo hari itu. Ternyata si wanita itu memberikan chip kepada keamanan setempat dan itu sebagai bukti atas tindakan pelanggaran para pejabat sipir dan berhasil membuat korup itu ditahan dan menyelamatkan Savage. Savage pun diberi hadiah atas tindakan heroiknya dengan diberikan operasi gratis untuk putrinya oleh pemerintah dan dibebaskan dari lapas tersebut. Kemudian, ia pun menemui rekannya Joko dan mengucapkan beberapa kata perpisahan. Semua napi di sana sangat menghargai sosok Savage dan menyapanya. Semua itu atas tindakan heroiknya. Dan semua napi memberikan salam perpisahan kepadanya. Lalu, Savage menemui putrinya yang telah berhasil operasi di rumah sakit dan film pun berhabis. Ending yang sangat happy ending. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini ialah tegakkan keadilan setegak-tegaknya, tegakkan hukum seadil-adilnya, dan tetaplah berada pada jalan yang benar sekalipun kau berada di tengah-tengah keburukan. Ya, itu. Terima kasih sudah menonton dan see you next time. Wakanda forever.